Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amama Bibit Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas tentang azolla. Azolla merupakan tanaman air yang mempunyai banyak fungsi. Salah satunya untuk perikanan, yaitu untuk pakan alternatif. Kandungan proteinnya sangat tinggi, kisaran 30%, hingga bagus untuk pertumbuhan ikan. Beberapa ikan yang menyukai azolla antara lain ikan nila, gurame, emas, dan koi. Mereka menyukai seperti mereka makan daun-daunan seperti kangkung. Dan azolla ini sangat mudah dibudidayakan, bisa menggunakan media MBR atau baskom. Langkah pertama yaitu sediakan air. Kalau di sini air pekat karena air bekas ikan lele. Bagus karena tidak perlu pupuk. Namun apabila tidak memelihara ikan, maka jika ingin membudidayakannya bisa menggunakan air, kemudian dimasukkan pupuk kandang, lalu masukkan bibit azolla. Seperti ini. Maka beberapa hari dia akan tambah banyak dan bisa dipanen separuhnya ataupun seperempatnya. Yang penting sisahkan bibit agar bisa berkembang lagi. Dan juga bisa menggunakan media terpal. Jika di dalamnya ada ikan, maka bisa menggunakan jaring ataupun langsung. Jika ikannya sedikit, langsung bisa. Cuma kalau banyak harus memakai jaring agar tidak langsung dimakan bibit azollanya. Ini sangat bagus perkembangannya azolla karena menggunakan air ikan lele. Begitu pekat. Jika tidak menggunakan air yang ada ikannya, maka gunakan pupuk kandang dalam karung, kemudian masukkan atau rendam di dalam kolam terpal. Diamkan beberapa hari, kemudian bisa ditebar bibitnya. Untuk luasan 1 meter kali 2 bisa menghasilkan azolla kurang lebih 2 kilo apabila full. Dan setelah itu bisa dipanen dan sisakan bibitnya agar bisa kembang kembali. Apabila pertumbuhan mulai lambat, maka bisa ditambah lagi pupuk kandangnya. Dan bagusnya diletakkan di tempat terbuka, kena sinar matahari langsung, atau menggunakan paranet. Jika dia di tempat teduh, maka tidak bagus untuk pertumbuhannya. Karena biasanya kalau kita tempat teduh, lama-kelamaan akan mati. Jika terlalu panas, terik, bisa jadi cepat tua. Maka yang bagus kita gunakan paranet untuk memfilter sinar matahari yang masuk ke dalam permukaan kolam. Jadi untuk para pembudidaya ikan bisa menggunakan pakan alternatif berupa azolla untuk menekan untuk menekan biaya pakan dalam pembesaran ikan. Mari kita lihat contoh pemberian pakan azolla ke ikan nila.
Ya, di sini ada kolam azolla yang di dalamnya ada ikan patin. Ini pun ikan patin. Maka bagus untuk pertumbuhan azolla. Mari kita ambil azollanya, kita masukkan ke kolam yang ada ikan nila dan ikan mas. Oke. Kita lihat reaksi ikannya. Oke. Udah mulai dimakan. Jika sudah full permukaan kolam dengan azolla, maka kita bisa memanennya. Bisa kita untuk pakan ikan, untuk sebagai bibit, ataupun kita untuk pakan ternak, serta untuk pupuk kompos. Selain itu berfungsi juga sebagai peneduh untuk kita budidaya ikan. Contohnya ikan patin seperti ini, dia tidak memakan dan bisa buat peneduhnya, yaitu azolla. Dan jangan lupa untuk memberi paralon untuk kita memberi makan pelet jika di dalamnya terdapat ikan patin. Oke, kita ambil lagi azollanya, kita masukkan ke kolam campuran. Ada koi, nila, bawal. Oke, kita kasih makan untuk cemilan. Jadi jika kita budidaya ikan, bisa kita untuk pemberian pakannya untuk siang hari ataupun dikala menjelang sore. Jadi ketika kita pagi kita bisa pelet, siang kita kasih cemilan, ataupun sore nanti kita pelet lagi. Jadi untuk menekan biaya produksi, karena di dalam budidaya ikan biaya yang besar yaitu untuk pakan. Dengan kita bisa menekan biaya pakan, maka diharapkan mendapat keuntungan yang lebih agar bisa maksimalkan pengembangan ikan selanjutnya. Biasanya pemula dalam budidaya ikan mengalami kendala modal, dan akhirnya ketika merasa tidak break even point, maka dia akan berhenti untuk budidaya. Padahal bisa diakalin ataupun kita alternatif, yaitu menggunakan pakan azolla. Dan bisa juga menggunakan pakan alternatif seperti daun-daunan, seperti lemna atau mantan lele, seperti daun ubi, daun kangkung, daun talas, dan sebagainya untuk budidaya ikan nila, gurame, bawal, ataupun koi. Jadi untuk para pemula, sebelum untuk budidaya ikan bisa menggunakan alternatif, yaitu azolla terlebih dahulu dikembangkan, agar kita nanti setelah masukkan bibit ikan, kita punya stok azolla yang kita gunakan untuk pakan alternatif dalam budidaya ikan tersebut.
Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para budidaya ikan. Salam perikanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.